Halo semuanya, Valar Morgulis. Akhirnya kita sampai pada akhir season 2 House of the Dragon. Banyak banget yang terjadi di episode ini, banyak banget detail-detail kecil yang bisa kita bahas. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan rekap dulu apa yang terjadi di season finale House of the Dragon season 2. Episode final ini dibuka dengan Tyrion Lannister yang sedang berada di Tyros untuk melakukan negosiasi dengan bangsa Triarki. Seperti yang Aemon mau, untuk mengalahkan armadanya Corlys, mereka butuh armada laut tandingan dan Triarki adalah pilihannya. Tyrion berharap dia bisa mendapatkan pasukan laut Triarki untuk kubu hijau. Namun, demi mendapatkan dukungan, pihak Triarki meminta imbalan berupa kekuasaan di Stepstone yang menjadi tanah sengketa. Dengan berat hati, Tyrion menyetujui persyaratan itu, tapi dia mendapatkan tantangan yang lain. Mereka akan berlayar jika komandan mereka yang bernama Sarako Lohar bergabung. Sebagai seremonial merayakan kerjasama, Lohar pun menantang Tyrion untuk bergulat dan menjadi ayah untuk anak-anaknya kelak. Setelah membuat Lohar puas, sang komandan pun berjanji akan berlayar bersama Tyrion untuk pertempuran yang nanti dikenal sebagai Battle of the Gullet. Di Red Keep, Larry Strong menjelaskan kondisi perang saat ini ke Aegon Targaryen yang masih dalam pemulihan. Larys mengajak Aegon untuk kabur dari King's Landing karena meyakini Aemon akan membunuhnya, apalagi setelah tahu kalau kubu hitam yang memiliki 3 penunggang naga yang baru. Aegon sempat menolak ide Larys, namun Larys pada akhirnya meyakini Aegon bahwa ini adalah pilihan terbaik dan keduanya pun kabur dari King's Landing menuju Braavos, tempat kekayaan Harrenhal disimpan. Aemon menghancurkan kota Sharp Point karena amarah, selagi dia berusaha mencari kekuatan baru untuk pasukannya. Aemon memaksa kakaknya, Helaena, untuk ikut perang dengan menunggangi naganya Dreamfire. Helaena menolak perintah itu karena dia bukanlah seorang warrior. Alicent Hightower juga menentang Aemon yang bersikap kasar terhadap Helaena, dan caranya untuk memenangkan perang dinilai menghalalkan segala cara. Malam harinya, Aemon masih berusaha untuk membujuk Helaena untuk ikut berperang. Helaena membalasnya dengan membacakan masa lalu dan masa depan Aemon. Helaena mengaku kepada Aemon bahwa dia mengetahui perbuatannya yang sengaja membakar Aegon di Rookcrest. Dia juga mengungkapkan bahwa Aegon akan menjadi raja lagi, sementara Aemon akan tewas. Di sisi lain, karena keadaan istana udah kacau dan situasi perang udah berubah, Alicent meminta bantuan Grandmaster Orwyle untuk menyelundupkannya keluar dari King's Landing ke sebuah tempat yang dirahasiakan. Sementara itu, di suatu tempat dekat Harrenhal, Criston Cole dikonfrontasi oleh Gwen Hightower saat berada di camp. Criston mengakui keterlibatan asmaranya dengan Alicent, dan juga dia menyampaikan keinginannya untuk mati di medan perang. Criston Cole juga membuka pikiran Gwen bahwa perang yang mereka ikuti adalah perang naga, di mana mereka hanyalah debu-debu yang akan diinjak. Corlys Velaryon menyarankan Rhaenyra untuk melancarkan serangan lebih dulu, mumpung mereka lebih unggul dibandingkan dengan kubu hijau. Mengingat mereka punya 7 naga yang siap tempur, sedangkan kubu hijau hanya punya Vhagar. Rhaenyra masih khawatir dengan risiko perang yang akan menghabisi ribuan nyawa. Daemon Targaryen menyambut kedatangan salah satu member Small Council, yaitu Sir Alfred Broom yang dikirim oleh Rhaenyra. Sebagai seorang yang kerap mengkritik Rhaenyra, Alfred mengatakan sang ratu gak cocok untuk memimpin peperangan. Dia mengatakan Daemon lebih cocok untuk menjadi raja. Namun Daemon hanya tersenyum dan gak berkata apa-apa. Simon Strong, penjaga Harrenhal, mendengarkan percakapan Alfred kepada Daemon. Dia pun mengirimkan pesan gagak kepada Rhaenyra soal adanya potensi pengkhianatan di Harrenhal. Suatu malam, Alice Rivers mengajak Daemon ke pohon Weirwood. Alice merasa Daemon udah cukup siap untuk mengetahui takdirnya dalam perang ini. Daemon dalam penglihatannya melihat Brandon Rivers sebagai Three-Eye Raven, White Walker, dan pasukan White-nya, hingga naga dan banyaknya pasukan yang tewas. Daemon juga melihat kematiannya, namun dia melihat Rhaenyra berhasil duduk di Iron Throne. Terakhir, Daemon melihat ramalan masa depan tentang sosok yang akan menjadi penyelamat umat manusia dari serangan musim dingin, siapa lagi kalau bukan Daenerys Targaryen. Di Dragonstone, Rhaenyra menjamu para Dragon Rider yang baru, yaitu Hugh, Alf, dan Adam. Setelah mendapatkan surat dari Simon, Rhaenyra langsung terbang dengan Syrax, ditemani Adam Ophal dan si Smoke untuk memastikan kabar pengkhianatan di Harrenhal. Sesampainya di sana, dia langsung mengkonfrontasi Daemon yang dikira akan mengkhianatinya. Setelah mengetahui perannya dalam perang ini, Daemon gak disangka bersumpah setia kepada Rhaenyra sebagai ratunya. Dia pun siap berangkat ke medan perang bersama puluhan ribu pasukan daratnya dari Riverlands. We fight for our queen!
Jacaerys Velaryon kesal dengan keberadaan 3 penunggang naga yang baru yang berasal dari kaum rendahan. Dia pun geram melihat kelakuan Ulf yang gak sopan, berbeda dengan Hiu yang bisa mengambil sikap di istana. Baela Targaryen berusaha menenangkan Jace dan mengatakan ia perlu membuktikan bahwa dia layak mendapatkan posisi sebagai penerus tahta. Setelah kabur dari tugasnya membawa anak-anak Rhaenyra ke Essos, Rhaena Targaryen akhirnya menemukan naga yang selama ini berkeliaran di Vale. Naga itu dikenal sebagai Ship Stealer. Suatu malam di Dragonstone, Rhaenyra kedatangan Alicent. Mantan sahabatnya itu mengatakan kalau dirinya saat ini udah nggak bisa mengendalikan Aemon semenjak dia menggantikan Aegon sebagai King Regent. Alicent kemudian memberikan situasi terkini bahwa Aemon tengah menyusul Criston Cole menuju Harrenhal, sehingga dalam 3 hari ke depan, Rhaenyra bisa dengan mudah mengambil alih King's Landing tanpa pertumpahan darah. Sebelum itu terjadi, Alicent mengatakan dia meminta untuk membawa Helaena dan Aegon kabur dari King's Landing ketika Rhaenyra merebut Iron Throne. Namun Rhaenyra mengatakan Aegon mesti membayar pengkhianatannya. Dia harus mengeksekusi Aegon di depan publik untuk mengakhiri oposisi. A son for a son. Alicent disuruh memilih dan akhirnya secara berat hati dia pun mau gak mau menyetujui pilihan Rhaenyra. Namun yang Alicent gak tahu kalau Aegon udah kabur dengan Larry Strong. Season ini pun berakhir dengan seluruh pasukan dari penjuru Westeros yang sedang siap menuju medan perang. Lannister menuju Harrenhal, pasukan Old Town juga bergerak menuju perang. Tyrion dan Triarchy berlayar untuk berperang dengan armada Corlys yang dipimpin oleh Alyn of Hal di Gulet. Dan pasukan Stark udah berhasil sampai di The Twin untuk bergerak menuju Riverlands. Terlihat pula Otto Hightower yang sedang berada di dalam penjara dan menjadi tawanan. Perang besar bakal terjadi di season 3 mendatang. Oke, itu tadi dia rekapannya. By the way, saya mau ngingatin kalau kalian gak mau kena spoiler untuk cerita season depan, bisa berhenti sampai di sini karena di materi breakdown pastinya akan ada spoiler-spoiler tentang cerita untuk season depan. So kalau mau lanjut, ini artinya risiko kalian sendiri. Oke teman-teman, karena ini season finale, mungkin boleh kali kita ngobrol banyak terkait series ini. Kalian boleh siapin kopi sama cemilan, anggap aja kita lagi diskusi film di warung kopi gitu ya. Kalau menurut saya episode terakhir season 2 ini terlalu banyak hal yang menumpuk. Semuanya dibuat satset gitu di episode terakhir ini sehingga gagal meledak. Ibaratnya tuh kayak kita mau bersin tapi gak jadi. Ibarat kita udah berharap banyak bakal ada adegan-adegan kayak di buku, malah gak ada. Katanya showrunner sih, season 2 ini diproduksi pas bertepatan dengan adegan mogok kerja para penulis yang di Mei 2023 itu loh. Sehingga jadinya season 2 ini kurang matang. Apalagi cuma ada 8 episode, bukannya 10 episode seperti yang direncanakan di awal. Alasan mereka katanya kenapa jadi 8 episode, karena itu adalah cara terbaik untuk menceritakan ceritanya, bukan tentang pemangkasan biaya. Tapi kan kita bisa lihat sendiri ya, kalau aja season 2 ini ada 10 episode, mungkin kita akan ngelihat season finalenya bakal meledak dan mahal. Bisa aja season finalenya itu udah masuk perang Battle of Galet yang disebut-sebut sebagai pertempuran laut paling berdarah sepanjang sejarah dan menewaskan salah satu karakter utamanya di situ. Kalau season finalenya gantung di situ, saya jamin bakal lebih meledak. Itu aja sih kayaknya yang kurang dari season 2. Sekarang kita coba breakdown santai. Kita mulai dari penglihatan Daemon aja ya, karena ini kayaknya paling panjang pembahasannya dan seru juga. Penglihatan terakhirnya ini makin membuat dia mantap untuk mendukung Rhaenyra sekaligus menghapus seluruh motifnya untuk ngambil Iron Throne untuk dirinya sendiri. Dia dikasih lihat sama Alice melalui pohon Weirwood tentang A Song Ice and Fire, ramalan Aegon the Conqueror tentang serangan di musim dingin. Penampakan itu sekaligus memperlihatkan takdirnya bahwa peran dia dalam peperangan ini hanya untuk menjadikan Rhaenyra kembali pada tahtanya. Pertama, Daemon dilihatin pemuda Targaryen dengan tanda lahir di pipinya disertai burung gagak yang muncul. Kita udah tahu nih, ini adalah Three-Eyed Raven, aka Brynden Rivers, aka Blood Raven. Brynden sendiri adalah anak haram dari King Aegon Targaryen yang keempat. Sejarahnya panjang banget, kalau mau kita jelasin di sini, yang jelas kalian tahu kan siapa sosoknya. Tapi secara singkat, Brynden ini anak haram yang sah. Dia jadi Hand of the King untuk 2 raja Targaryen yaitu Aerys dan Maekar. Dia juga berperang di beberapa pemberontakan. Lalu dia dikirim menjadi anggota Night's Watch oleh King Aegon V atau Aek. Nah, ketika melakukan tugasnya dalam misi keluar tembok, dia menghilang di sana. Kalau di GOT namanya pernah disebut sama Mira, ngasih tahu Bran bahwa Three-Eyed Raven itu namanya Brynden.
Nanti harusnya Brandon Rivers itu akan menjadi salah satu karakter di spin-off GOT A Knight of the Seven Kingdom, cerita tentang Ser Duncan the Tall dan Aegon V. Semoga aja karakter ini bakal dapat porsi di series itu. Terus Daemon juga diliatin The White Walkers dan hubungannya dengan A Song Ice and Fire. Tapi yang diliatin bukan Night King ya. Kemungkinan ini adalah salah satu panglimanya, seperti yang dibunuh oleh Jon Snow. Intinya lewat penampakan ini Daemon jadi paham kalau dia nggak mendukung Rhaenyra, maka akan ada kehancuran di masa depan. Daemon juga ngeliat akibat perang yang mengerikan, prajurit-prajurit mati, naga-naga mati, dan juga kematian dirinya sendiri. Kita juga dikasih kejutan kalau Daemon ngeliat Daenerys dengan 3 naganya, 3 naga dari telur yang Rhaenyra kirimkan. Sebelum saya lanjut, sebenarnya ini pendapat pribadi saya ya, penampakan dari ramalan ini sebenarnya tuh nggak penting. Saya heran kenapa showrunnernya terus-terusan aja nyinggung ramalan ini. Maksudnya ngapain gitu ramalan ini terus-terusan dibahas, sampai-sampai kelihatan HOTD itu nggak bisa lepas dari Game of Thrones. Sepenting apa memangnya ramalan ini, padahal penglihatan ini kan gak ada hubungannya dengan situasi di Harrenhal saat ini. Kayak mau ngasih tahu aja gitu bahwa yang dilakukan Daemon ini adalah penting bagi masa depan Seven Kingdoms. Tapi kan justru sebaliknya ya. Satu-satunya hal yang bisa kita tangkap dari ramalan ini adalah bahwa semuanya itu gak penting. Karena semua penonton HOTD itu udah tahu apa yang terjadi di ending Game of Thrones. Apanya yang Prince that was promised, baik itu Daenerys atau Jon Snow, kita udah tahu nasibnya kayak apa di season 8. Udah capek-capek nih building karakternya dari season 1 sampai 7 cuma untuk digituin di season 8. Apa peran Daenerys dan Jon Snow hanya untuk ngelawan White Walker? Malas kalau udah buka pembahasan lagi tentang season 8 GOT. Yang jelas dari penampakan ini, Daemon tuh tahu kalau dia akan mati dan dia harus memperjuangkan Rhaenyra untuk kembali ke Iron Throne supaya masa depan dinasti Targaryen sesuai dengan ramalan. Karena intinya Rhaenyra harus kembali ke tahtanya. Karena kan garis keturunan Rhaenyra dan Daemon lewat putra kedua mereka akan meneruskan House Targaryen sampai ke Daenerys. Dah gitu aja. Masa depan Daemon juga dikasih tahu sama Helaena yang juga muncul di dalam penglihatannya. Nah, ini yang baru menarik. Gimana Helaena bisa muncul dalam penglihatannya Daemon? Antara dua aja nih. Yang pertama, Helaena secara sadar mampu masuk ke dalam penglihatannya Daemon, atau lebih mungkin menerima penglihatan yang sama pada waktu yang sama. Dari season 1 kita diliatin kalau Helaena bisa ngelihat masa depan. Entah itu penglihatan yang dikasih sama dewa di series ini, atau dia punya penglihatan kayak Three-Eyed Raven. Siapa tahu kan Helaena itu sebenarnya adalah seorang Targaryen yang ditakdirkan untuk jadi Three-Eyed Raven. Tapi karena gak bisa menanggung kekuatan tersebut, maka nantinya dia akan bunuh diri. Siapa tahu showrunnernya ini mau ngarahin karakter Helaena ke arah sana kan. Ini cuma teori bodoh aja sih. Karena dari kemarin dia cuma ngasih pertanda aja lewat permisalan, kayak ada monster di bawah lantai atau yang semacamnya. Dan sekarang ngomongnya itu lebih blak-blakan dan jelas banget. Hampir sama kan dengan Bran Stark di awal-awal perjalanannya menuju Three-Eyed Raven. Soalnya setelah muncul di penglihatannya Daemon, dia bilang ke Aemon bahwa dia melihat Aemon sengaja membakar Aegon. Berarti dia bisa ngelihat masa lalu. Sekalian mengabari kalau Aemon akan mati di God Eyes dan Aegon suaminya akan menjadi raja kembali. Ini penglihatan masa depan. God's Eye, tempat kematian Aemon yang dikatakan Helaena, bukan kode-kode lagi itu guys. God's Eye di sini adalah sebuah danau dekat Harrenhal. Makanya pertempuran Daemon Caraxes melawan Aemon Vhagar itu disebut sebagai The Battle of God's Eye yang menyebabkan kematian keduanya. Terus apa tahta kayu Aegon yang disebut Helaena? Kalau di buku, nanti ketika Aegon menjadi raja kembali, kondisi fisiknya itu nggak kayak dulu. Dia nggak bisa naik tangga Iron Throne. Jadi sebagai gantinya orang-orang ngasih semacam tandu tempat Aegon memerintah di bawah Iron Throne. Nah, mungkin itu yang dimaksud Helaena. Tapi kan Iron Throne di series ini nggak tinggi-tinggi amat ya kayak di novel. Masih perlu tandu apa ya? Pertemuan Rhaenyra dan Alicent mengingatkan kita bahwa mereka berdua memang punya hubungan sentral di serial ini. Alicent dan Rhaenyra dibuat punya hubungan yang paralel dengan jalan yang berbeda. Waktu kecil di season 1, mereka itu punya angan-angan bersama ya untuk pergi terbang menuju seberang Narosi dengan Syrax dan hanya makan makanan yang mereka mau. Tapi di episode terakhir mereka masing-masing udah berada di jalan yang mereka mau. Alicent dulu selalu iri dengan kebebasan yang Rhaenyra punya, sedangkan Rhaenyra iri dengan kekuatan Alicent karena menjadi ratu atau istri dari ayahnya. Sekarang mereka udah mendapatkan apa yang mereka mau, tapi tentu ada harga yang harus dibayar. Alicent sekarang jadi pemberontak dan mendapatkan kebebasan yang selama ini dia dambakan
Sedangkan Rhaenyra percaya dengan takdir yang digariskan untuknya untuk meneruskan tahta. Cara showrunner ngambil gambar juga bagus untuk menunjukkan hubungan mereka yang memang paralel dan dengan akhir yang puitis. Pertama mereka dibuat seperti saling menatap, terus Rhaenyra berada di dalam bingkai seakan-akan itu adalah jeruji atau dikurung dalam tugasnya untuk mengambil kembali kekuasaannya, sementara Alicent memandang ke laut seakan-akan dia udah mendapatkan kebebasan. Cuma pertanyaannya untuk season 3 nanti kita jadi nggak tahu apa yang akan terjadi sama Alicent. Karena hubungan Rhaenyra dan Alicent itu dibuat beda dari novelnya. Kalau di buku, Rhaenyra itu bisa nyerang ke King's Landing karena Daemon yang membaca pergerakan Criston Cole dan Aemon. Sehingga Daemon tahu nih King's Landing posisinya lagi lemah. Jadi dia ninggalin Harrenhal gitu aja buat Aemon dan Criston, sehingga mudah banget Rhaenyra dapetin kembali tahtanya. Waktu berhasil ngerebut, Alicent dan Helaena dipenjara. Kenapa? Karena yang pertama, kalau di buku Fire and Blood, mereka berdua ini nggak pernah bersahabat karena perbedaan umur yang jauh sehingga nggak ada chemistry di antara mereka, dan mudah aja Rhaenyra memenjarakan Alicent dan Helaena pun sampai bunuh diri. Nah karena di series ini Alicent dengan sukarela membiarkan Rhaenyra menguasai King's Landing, apakah Alicent akan berakhir menjadi tahanan? Kalau enggak, maka showrunner akan benar-benar mengubah nasibnya Alicent secara total. Jadi kita lihat aja nanti apa yang terjadi pada Aegon, masa depannya gimana nih. Yang jelas udah pasti dia akan kembali untuk menjadi raja karena Larys mengajak Aegon ke Braavos untuk menunggu waktu yang tepat. Selagi dia memulihkan kondisinya, Rhaenyra dan Aemon saling membunuh satu sama lain. Aegon tinggal datang sebagai pemenang, sebagai The Realm Delight, julukan yang dipakai Rhaenyra sendiri waktu dia masih muda dulu. Ini lagi-lagi menyimpang banget dengan yang di buku ya, karena Aegon itu harusnya berhasil ngambil alih Dragonstone dengan Sunfire. Sempat bertarung dengan Baela bersama Moondancer, dan Moondancer mati. Kemudian Aegon bisa mendapatkan Sir Alfred sebagai musuh dalam selimut untuknya. Sementara Larys itu tetap berada di King's Landing ketika Rhaenyra menang. Dan peran Larys waktu Rhaenyra berkuasa itu juga gak kalah liciknya. Nah kalau di series, posisi Aegon ini kan sekarang gak ada naganya. Berarti gak ada dong adegan Sunfire akan membunuh Moondancer. Di series dijelaskan tentang nasib Sunfire yang kalau kemarin dikatakan sekarat, sekarang Aegon sendiri mengatakan kalau Sunfire udah mati. Ini juga akan membuat jalannya pertandingan di season depan bakal jadi beda nih. Kita kan tahu ya kalau Rhaenyra nanti akan dikalahin Aegon, bahkan mayat Rhaenyra dimakan sama Sunfire. Artinya jika di series ini Sunfire mati, maka akan ada ending yang berbeda dari bukunya untuk Rhaenyra. Kemudian, seperti yang saya harapkan, di ending season ini akhirnya dimunculin juga Tessarion, naga biru punya Daeron yang di adegan ketika tentara dari Old Town marching menuju Riverland. Tapi di sini Daeron belum diliatin. Tessarion juga masih naga muda ya, usianya hampir sama dengan Vermax punya Jaehaerys. Terus ngapain Otto di penjara? Kita pikir kan dia pulang ke Old Town, tapi di ending season 2 dia malah berada di penjara. Kita nggak tahu nih kapan dan di mana ini terjadi. Yang jelas di bukunya Otto nggak pernah dipenjara. Pantas saja dia nggak pernah balasin surat dari Alicent di series ini ya. Jadi kita bisa tebak-tebakan aja nih. Mungkin dalam perjalanannya menuju Old Town bisa jadi dia ditawan sama House Beesbury. Balik ke episode 4 di mana Sir Criston Cole membunuh Lord Beesbury karena House Beesbury yang bersumpah setia pada Rhaenyra. Kastil mereka yang bernama Honeyhold itu berada di jalan yang sama menuju Old Town. Secara motif sih masuk akal dan lokasinya juga pas. Gimana kalau menurut kalian? Lalu benar aja nih dugaan kita guys. Rhaenyra akhirnya ketemu dengan Ship Stealer. Tapi apakah akan diklaim oleh Rhaena? Di buku sih nggak begitu ya. Tapi kalau di series bisa aja itu terjadi karena karakter Nithos yang nggak pernah disebutin. Ya suka-suka showrunner lah mangkas cerita sana sini dan membuat tambalannya dengan cerita yang berbeda. Melihat usaha Rhaena yang udah capek-capek kabur, kemudian minum air di sungai sampai mukanya kotor gitu, kayaknya Ship Stealer akan diklaim sama Rhaena. Karena kalau di buku, Rhaena kan punya naga yang baru menetas namanya Morning. Mungkin showrunner pengen Rhaena dapat peran besar di sini sehingga mungkin keputusan ini diambil. Dalam satu episode season 2 udah banyak banget menghadirkan materi yang menyimpang dari bukunya. Jadi saya pun gak tahu nih season 3 ini jalan ceritanya bakal kayak apa. Tapi yang jelas benang merahnya masih dipertahankan, yaitu udah bagus. Jadi kita harus nunggu lagi ya teman-teman, karena proses produksinya dikabarkan akan dimulai di awal 2025. Artinya bisa akhir 2025 atau awal 2026.
season 3 bakal dirilis. Yang jelas season 3 ini bakal banyak banget battle yang terjadi. Yang paling saya nggak sabar itu saya mau nunggu Battle of Gallet, pertempuran laut paling berdarah sepanjang sejarah Westeros. Itu pecah banget pasti. Sama ya pertempuran udara antara Aemon Vhagar melawan Daemon Caraxes, itu juga pasti bakal mantap sekali. So ya mungkin itu aja pembahasan season finale House of the Dragon. Semoga aja nggak ada yang terlewat. Kalau kalian punya teori-teori yang bisa kita bahas di kolom komentar terkait jalannya cerita di season 3, silakan aja kasih tahu di komentar. Mungkin itu aja buat video kali ini, pembahasan season 2 House of the Dragon kita akhiri di video kali ini. Sampai jumpa di 2 tahun mendatang untuk pembahasan season 3. Saya Besa Putra, terima kasih udah nonton. Valar Morghulis.